Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan video untuk memenuhi tugas case-based learning fisiologi hewan akuatik dengan judul dampak ocean acidification terhadap metabolisme dan anggaran energi moluska. Sebelumnya, perkenalkan, saya Agrini Fitri dengan NIM L1A022079. Saya Alvina Nurlusna dengan NIM L1A022099. Saya juga Dewi Sawadna dengan NIM L1A022094. Dan saya Raya Ibrahim Saif dengan NIM L1A022104. Yuk, langsung kita simak videonya. Ayo. Oke, jadi di sini ada 4 pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama dampak ocean acidification pada 2 jenis abalon, yang kedua yaitu dampak ocean acidification pada kerang pisau, yang ketiga yaitu dampak ocean acidification pada kerang hijau, dan yang keempat yaitu menanggulangi OA. Kemudian yaitu pendahuluan. Ocean acidification menimbulkan ancaman besar terhadap ekosistem laut dan budidaya kerang. 2 populasi abalon yaitu Vanda Mae State Park dan Santa Barbara diuji ketahanannya terhadap ocean acidification pada penelitian ini. Kerang pisau Cynonofacula contrista, kerang hijau Mytilus californianus, dan gastropoda juga terkena dampak dari ocean acidification. Mengetahui manajemen serta strategi untuk mengurangi dampak ocean acidification diperlukan agar terciptanya organisme yang utuh dan menjaga keseimbangan laut. Jenis abalon bernama Abalon Vanda Mae State Park atau VD dan Abalon Santa Barbara. Nah, abalon VD ini memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih baik karena terjadi peningkatan dalam sintesis lipid larva yang berperan penting dalam ketahanannya terhadap ocean acidification. Kemudian abalon SV atau Santa Barbara ini memiliki kebalikan terhadap abalon yang sebelumnya, yaitu dia mengalami penurunan karena faktor genetik dan sensitivitas yang berbeda. Kemudian poin selanjutnya yaitu dampak OA pada kerang pisau. Yang pertama, menghambat laju konsumsi oksigen dan laju ekskresi amonia. Yang kedua, mempengaruhi aktivitas enzim CA2+, Mg2+- ATPase yang terlibat dalam produksi energi. Nah, sekarang memasuki dampak ocean acidification pada kerang hijau. Jadi yang pertama, peningkatan CO2 menunda inisiasi pakan pada larva kerang, sementara kekenyangan usus dan tingkat penyerapan pakan terbaik diprediksi oleh tingkat kejenuhan aroganit. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan aroganit yang berkurang akibat ocean acidification mempengaruhi pakan dan akuisisi energi larva kerang. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwasanya ocean acidification itu mempengaruhi pada penyerapan ketika dia makan. Oleh karenanya diperkirakan bahwasanya ketika tingkat aroganitnya tinggi, disitulah penyerapan pakan pada usus itu dalam kondisi maksimalnya, kondisi terbaiknya. Lalu yang kedua, ocean acidification menimbulkan tuntutan energi yang lebih tinggi pada larva yang sedang berkembang karena mereka perlu mengalokasikan cadangan energi terbatas untuk menjaga homeostasis seluler. Dampak ini pada fisiologi pakan dan anggaran energi larva akhirnya dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan yang terhambat pada kerang. Nah, jadi ocean acidification ini seperti yang tadi dijelaskan, karena tadi menghambat penyerapan pakan, otomatis metabolisme dari si kerang ini pun juga terhambat sehingga pertumbuhannya pun tidak maksimal. Jadi dapat disimpulkan tadi bahwasanya ocean acidification itu tadi mempengaruhi pada metabolisme dan juga penyerapan pada pakan tersebut.
Yang selanjutnya ada manajemen menghadapi ocean acidification. Yang pertama ada pengurangan emisi CO2. Yang kedua ada penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS. Yang ketiga ada membangun kawasan lindung laut. Yang keempat ada restorasi dan konservasi habitat pesisir. Selanjutnya ada meningkatkan penelitian dan pemantauan. Lalu ada juga mengurangi polusi dan degradasi lingkungan. Dan yang terakhir ada meningkatkan ketahanan organisme laut. Lalu yang selanjutnya adalah kesimpulan. Dampak dari ocean acidification terhadap moluska mempengaruhi metabolisme khususnya pada pergerakan, pertumbuhan cangkang terhambat, perubahan perilaku dalam mencari makan dan menurunkan daya tahan terhadap moluska yang berdampak kepada energinya. Tetapi, moluska tertentu memiliki sedikit kekebalan sehingga mampu bertahan beberapa saat. Oke, sekian apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sama subscribe itu sedekah. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi